pikir setolong bawa teh tadi. Bawa kodak. Mungkin agak jauh pandangannya. Ya kalau banyak bawa kodak, pikir bawa teh. Ya, bagaimana Pak? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat berbagi. Setiap sholat kita bacakan, kita lapaskan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Penguasa, silakan jadi penguasa. Al-Malik. Allah Maha Pengasih, silakan menjadi orang pengasih. Allah Maha Penyayang, silakan. Tapi satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak boleh kita adopsi, Al-Mutakabbir. Allah Maha Sombong. Bukan apa, tak mampu baju itu kita pakai, terlalu kebesaran sehingga tidak sesuai dengan ukuran kita. Maka sifat-sifat Allah yang lain silakan adopsi. Allah Maha Pengasih, ambil sifat kasih Allah kan. Maka Ramadan ini Bapak Ibu para shaimin dan shaimat kita dilatih, diingatkan bahwa sebahagian yang kita punya itu ada hak orang miskin, mau dimintanya atau tak dimintanya. Loh, tewas, ada tewas. Bapak ditahan. Jadi dasarnya sedekah itu keterkaitan dengan apa yang kita cintai. Kita mau berbagi dengan orang yang membutuhkan atas nama Allah. Gak mampu kita berbagi 10.000, 30.000. Aku gak mampu satu. Berapa mampunya? 50. Biar banyak tapi ikhlas. Padahal ya, biar banyak. Kadang-kadang kan tidak, gayanya dia buka dompet macam orang kaya. Panjang kurang panjang dompet. Uangnya baru-baru, cara membuka dompet itu lama. Kemudian ditunjuk ini masuk ke lidah. Teng. Yang sebelah nengok, lama kan udah uang 2.000, udah uang merah. Karena susunan uangnya banyak gambarnya apa warnanya merah, baru beberapa lembar biru, hijau, ada yang terakhir satu. Warnanya tak jelas. Tapi itu pula yang diminati, yang terambil. Begitu diambil, na'udzubillah, uang 1.000 rupiah, gambar pati murah pegang pedang. Pedangnya pun terbelah 2 ini. Pangkalnya di sana, ujungnya di sini. Saking sudah cantiknya uang, itulah yang masuk. Pengen masuk surga tapi modal 1.000. Itu di sana ya. Biar banyak asal ikhlas. Maka kata Rasulullah SAW, inti puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi bagaimana bisa membentuk nurani kita untuk bisa merasakan kepedulian kepada orang lain. Satu hari ini semalam ada nggak bertanya, udah apa buka puasa ibu? Pernah bu bertanya tetangga? Kita bertanya sama tetangga, apa buka puasa wa hari ini? Aku kurmanya buka puasa bu. Mending lah uang. Kenapa rupanya kau bilang kurma mending uang? Aku karma wak. Rupanya berani sama. Ya Allah, masih penting waktu kurma dia karma. Tak bisa ketahan ya emosinya. Berantem. Walhasil karma yang dapat. Dibuka kabut Pak hati kita ini dengan puasa, ternyata naikkanlah sedikit tingkat puasa itu. Kalau tak makan dan tak minum, kita Mirjani itu lebih paten dari kita. Satu-satunya artis yang sudah mendaftarkan dirinya penghuni neraka. Sudah tahan dia kena api.
Aku nggak tahan kena api, apalagi api asmara. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, apa nak kita cari di muka bumi ini? Tinggal kapannya 3 lapis kalau laki-laki, perempuan 5 lapis. Aku belum pernah temukan mayat itu nggak mau dimandiin. Jangan mau, jangan katakan ngopo, aku disokok sendirian. Berangkat kayak cuma di sendiri. Kalau ini terjadi repot, yang takziah itu maju mundur. Buka kakinya pun buka tutup, takut. Nah, apa lagi kita sombongkan? Begitu mati, habis. Maka apa kata Ibnu Mustafa ketika dia memberikan kuliah tentang sedekah kepada siswa dan santrinya? Ada satu amalan yang bisa menguji dan mengurangi sekaligus membentengi agak takut malaikat maut. Malaikat apa dia bertanya? Dan jelas bukan malaikat fasilitator bimbing. Takut ya, kenapa? Ada satu amalan yang mampu akan membentengi si mayat tadi untuk bisa memuluskan pertanyaan alam kubur. Makanya dalam Al-Quran tengok pertengahan ayat, ketika para ruh tadi diizinkan Allah ke muka bumi, maka dia akan datang kembali, harta pusakanya semua dia timpahkan ke dalam Allah. Sedekah itu satu amalan yang diperuntukkan orang kepada Allah. Bukan Allah pakai, tidak, tapi Allah suka sifatnya yang berbagi tadi diadopsi oleh hamba-Nya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu termasuk orang yang tidak mengasih makan anak yatim, orang yang tidak menyayangi anak yatim. Makanya ada satu riwayat hadis itu, jangankan menyantuni anak yatim, memegang kepala anak yatim pun Allah kasih pahala. Cuma kadang-kadang yang mengaji puasa terdengar Ustaz ngomong menyapu kepala emak anak yatim. Bisa kepala anak yatim. Memang dapat pahala, tapi nyamuk yang asli. Kenapa kok satu Ustaz Edi semalam yang nyuruhkannya kami ngasuh kepada emak. Kadang-kadang kita pilih-pilih kan. Nah itu dia. Intinya Bapak Ibu sekalian, para shaimin dan shaimat, puasa itu membangkitkan ghirah hati kita untuk bisa berbagi kepada sesama. Jangan katakan sempurna ibadah kita kalau kita tidak bisa memboloi hati. Muhammad itu naik pangkat dari Nabi menjadi Rasul, ada pembedahan hati oleh malaikat Jibril. Bukannya Rasulullah itu punya penyakit hati, Rasulullah itu maksum. Jadi kenapa ada pembedahan hati? Itu simbolitas, makna yang panjang. Seolah-olah Jibril bilang, Muhammad, kalau mau sempurna ibadah umatmu, inilah kita, hati diperbaiki. SMS, susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Setelah Ramadan, sebelum Ramadan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Setelah dilatih di kadar 30 hari, tak makan tak minum, berubah, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Udah lah ya Pak Tuhan. Terima kasih untuk musuh kali dengarkan. 2 jam ya. Memang Pak Ustaz tak bisa ngatur. 2 jam. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita sempurnakan ibadah ini dalam rangka menaikkan hati kita untuk bisa berbagi ke sesama. Sifat Allah yang satu itu suka Allah diadopsi oleh hamba. Makanya simbolnya kan
mau cari aku, kata Rasul, sering-seringlah dekat dengan orang miskin dan anak yatim. Karena aku dengan mereka ada wakada. Sambil didirikan Rasul, jari telunjuk dan tengahnya. Jadi tidak ada garansi ketemu dengan Rasul dekat sama mama anak yatim, Pak. Anak yatimnya yang didekati. Tapi cuma Ustaz supaya lebih dekat, itu baru kita tafsirkan. Biar bisa mendekat, itu memang ya. Itu makna majasnya. Ya, ada makna majasnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekahlah kita dalam rangka untuk bisa mencuci dan membersihkan puasanya. Memang kadang-kadang saking laparnya perut ini, kata-kata pun tak terkontrol, kadang-kadang perbuatan pun tak terkontrol. Bagaimanalah menyucinya? Sedekah itulah menyucinya. Jadi kalau kita pakai baju putih kotor, rinso itulah deterjennya. Maka sedekah itulah yang akan menyucinya. Sedekah termasuk ibadah sunnah, maka timbangannya sama dengan amal wajib di luar bulan Ramadan. Jadi kalau amal wajib itu nilainya 70, maka sedekah itu bernilai 70. Kalau ibu bapak satu hari satu kali sedekah, maka 30 hari Ramadan itu 30 kali sedekah. 30 kali 7 sudah 270 kebaikan yang kita dapatkan. Wajar kata Rasul, umatku lahir seperti bayi ketika menghadapi 1 Syawal. Habis kotoran kita tadi. Maka selalu saya katakan Bapak Ibu sekalian, masjid itu bukan tempat orang baik, tempat pendosa. Musola yang dibangunkan pihak kemenang di kantor kita ini untuk pendosa. Mari kita meleburkan dosa ini selama 1 bulan, supaya kita tidak ego dan tidak pernah berpikir bahwa kita akan selalu selamat tanpa doa orang-orang fakir dan miskin. Kita bisa duduk di sini bukan karena kekuatan kita, tidak, tapi doanya orang miskin terhadap kita. Allah kasih 25.000, bagi kita 25.000 itu berapa lah? Rit 9 berapa lah? 11. Tapi ketika ini diberikan kepada orang yang kena PHK, apa enggak ini merupakan ungkapan rasa syukur? Begitu dia terima uang tadi, lalu tabarak Allah atau jazakumullah ditaruhnya ke kening itu, bumi itu pun tak berani ngambil bapak. Coba kalau bapak kaya polik, diumumkan pihak Najib, meninggal waktu iman mana yang polik itu? Apa kata orang? Kenapa kak dari dulu waktu muda sudah meninggal dia jadi orang saking polik? Coba Bapak Ibu sekalian, takkan mau bumi tadi mengimpit sepanjang orang yang merasakan sedekah kita itu, ya Allah. 50.000 kalau untuk Pak miskin apalah. Ya, tapi kalau orang yang menerima itu, orang yang narik beca, hari ini susah, ya kan? Kadang waktu nunggu 1 hari tak ada penumpang, awak kasih ya Allah. Dia tengok uang itu, dia cium ke keningnya, ya Allah. Berbahagia Pak, berbahagia. Bapak akan mendapatkan nikmat kubur. Apalagi ibu-ibu karyawati kemenang. Kalau rajin sedekah dapat nikmat kubur. Gak percaya di luar. Kita berani. Betul Ustaz. Itu salah satu yang akan bisa kita dapatkan dari puasa ini. Yuk, sama-sama kita sempurnakan puasa ini dengan banyak bersedekah. Tidak ada orang rajin sedekah itu turun. Tidak ada orang rajin sedekah itu belum tikar. Dia tidak tenar di muka bumi, tapi dia tenar di penduduk langit. Apalagi sedekah itu macam-macam. Aku tak punya uang Ustaz. Kalau begitu gajah sudah tekan di BSI habis. Apalagi nak aku sedekahkan. Ada sedekah yang paling murah, senyum. Naik angkot senyum. Saya yakin angkotnya masuk Pak. Senyum mewakili dia situ. Dapat 3 kali ibu punya angkot senyum aja. Senyum kepada musuhmu jauh lebih bagus ketimbang senyum kepada kawan. 10 orang kata kitab diskusi apabila bermunajat langsung dijawab Allah. Siapa di antara 10 itu?
orang yang sedekah ternyata dia orang miskin. Udah miskin rajin sedekah satu, kemudian orang yang senyum kepada orang yang dizoliminya, itu juga doanya kabul. Hati-hati, jangan suka menzolimi orang. Hati-hati, bilang betul. Betul. Itu kan sengaja ya. Karena hari ini aku bikin pangkatnya tukang nasihat. Hati-hati, jangan sampai menyakiti orang. Begitu dia angkat tangannya, dia tahajud, dia istighfar 100 kali, lalu dia bilang, ya Allah, aku tidak tahu lagi ngadu sama siapa. Suka hati mula ya Allah. Kata suka hati itu ini kata suka hati Allah. Tidak ada contoh barangnya. Ingatkan aja, hati-hati terhadap hati. Kalau sudah kita doa, orang yang tertulis dari nangis, keluar 2 air, satu dari lubang mata, satu dari lubang hidung. Lalu dia bilang, ya Allah, aku udah gak tahu lagi ya Allah, aku udah gak kuat lagi ya Allah, Engkau yang kuat, Engkau yang perkasa ya Allah. Aku serahkan suka hati Kau ya Allah. Mau apakan dia? Tunggu 2 hari, selesai. Tamat, lambat atau cepat, Allah tidak tidur. Allah bangun. Yang tidur itu adalah Edi Saputra Vega. Allah tidak tidur, bangun. Selamanya Allah bangun. Maka ud'uni astajib lakum, mintalah kau maka aku kabulkan. Apalagi yang meminta itu orang-orang yang terlilit kebutuhan ekonomi, awak menjadi solusornya di situ. Dia berdoa, ya Allah, baik kali Bu Era ini ya Allah. 2,5% rupiah disumbangkan ya Allah. Terutama untuk Ustaz ya Allah. Boleh di puasa, nanti bisa mengurangi kemusuhan puasa. Begitu berdoa, Allah akan dengar doa tadi. Hati-hati, kita sementara hidup. Dengar pengajian, besok pasang bendera merah. Ada, dia akan main lem mati. Ada. Udah dia mati, sebelum mati dia pulang yang dukung pakai jengkol di sini. Besoknya mati ada Pak. Di komplek kami mati Pak. Asli. Pilih mana, mati main lem atau pilih mati ketika kita sedang bersedekah? Mudah-mudahan kita semuanya keluarga besar Kemenang serta Pedagina, pimpinan bapak kita yang baru menjadilah orang yang bijak. Berkatalah yang bisa membawa manfaat. Berbagilah kalau bisa ada yang berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya usukum wa nafsukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Edi Saputra Vega.